Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota masing-masing. Yang pertama, ada Amalia Dwi Rahmatika, yaitu saya sendiri. Nama saya Cesario Rizky Wibowo. Saya Desi Novitasari. Saya Fahmi Abdul Aziz. Dan saya Ijil Bayhaqi. Saya Rahma Fitri Handayani. Dan saya sendiri Sefirman Aulia. Di sini saya akan membacakan pengertian kepemimpinan. Menurut Chung dan Magison tahun 1981, kepemimpinan adalah suatu fenomena sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor personal, interpersonal, dan organisasional yang meliputi sifat-sifat personal pemimpin, perilaku pemimpin, dan faktor-faktor situasional. Menurut Black, dalam Irwati tahun 2004, kepemimpinan sebagai kemampuan melakukan persuasi orang-orang lain untuk bekerja sama di bawah arahannya, sebagai suatu tim untuk menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu yang dirancang. Konsep dari kepemimpinan ada 3. Yang pertama, kepemimpinan sebagai alat manajemen. Yang kedua, kepemimpinan sebagai kemampuan yang dimiliki manajer dan pejabat lain sejenis itu. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai kegiatan, pekerjaan, proses yang dilakukan oleh manajer dan pejabat lain yang sejenisnya. Selanjutnya, ada 5 model keefektifan organisasi. Yang pertama, ada model sistem sumber daya. Keefektifan organisasi adalah kemampuan untuk mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya lingkungan untuk menjaga kelangsungan fungsi organisasi dari Seshore dan Gitchman 1967. Yang kedua, ada model tujuan. Terdapat 2 model tujuan, yaitu model sederhana dan kompleks. Model sederhana mendefinisikan keefektifan sebagai tingkat kemampuan organisasi merealisasikan tujuannya. Etzioni 1964. Sedangkan model kompleks terjadi bila mana organisasi memiliki tujuan yang banyak, beragam, dan berbeda-beda, bahkan bertentangan. Yang ketiga, ada model kepuasan partisipan. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Yang keempat, ada model fungsi sosial. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang dapat melakukan sesuatu atau lebih hal bagi masyarakat. Dan yang terakhir ada model kontradiksi. Organisasi yang memiliki atau menghadapi lingkungan, tujuan, anggota, dan pilihan waktu yang bersifat plural dan mengandung potensi konflik. Selanjutnya, Ciri-ciri pemimpin dan organisasi yang efektif diantaranya, yang pertama mampu mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya lingkungan untuk menjaga kelangsungan fungsi organisasi. Yang kedua, mampu mencapai atau merealisasikan tujuan organisasi yang mungkin banyak, beragam, berbeda-beda, dan bahkan bertentangan. Yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Yang keempat, mampu melakukan penyesuaian tuntutan lingkungan. Selanjutnya, mampu merumuskan tujuan dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Yang keenam, mampu melakukan integrasi, yaitu mengorganisir, mengkoordinir, dan menyatukan anggota-anggota yang saling berhubungan. Yang ketujuh, mampu memelihara dan menjaga keberlanjutan pola kultural dan motivasi organisasi. Dan yang terakhir, mampu menghadapi lingkungan, tujuan, anggota, pilihan, waktu yang bersifat plural dan berpotensi konflik. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif berkenan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan dan dampaknya pada sasaran atau tujuan organisasional. Kepemimpinan yang efektif berarti pemimpin menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, sehingga orang-orang atau pengikutnya mau melaksanakan pekerjaan yang mempunyai dampak baik pada sasaran dan tujuan organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berkaitan dengan keefektifan kepemimpinan menurut Chung dan Magison.
Keefektifan kepemimpinan tergantung pada faktor kesesuaian perilaku pemimpin dengan faktor situasional, dan faktor kesesuaian perilaku pemimpin dengan faktor situasional ini terkait dengan perilaku pemimpin dan faktor situasional, sedangkan perilaku pemimpin berhubungan dengan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat personal pemimpin. Selanjutnya ada syarat-syarat kepemimpinan menurut Stockdale. Kapasitas meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat unggul. Partisipatif aktif, memiliki sosialitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor. Status meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar. Selanjutnya ada syarat-syarat kepemimpinan menurut Abdul Sani. Yang pertama, kemampuan pengawasan dalam kedudukan atau pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain, para bawahan. Yang kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan untuk sukses. Yang ketiga, kecerdasan mencakup kebijaksanaan, pemikiran, kreatif, dan daya pikir. Yang keempat, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. Yang kelima, kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah. Yang keenam, inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung mengembangkan serangkaian aktivitas dan menemukan cara-cara baru atau inovasi. Untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan sifat-sifat kepemimpinan di mana seorang pemimpin harus mempunyai energi dan jasmani yang sehat serta mampu melihat organisasi secara keseluruhan sehingga apa yang dibutuhkan oleh organisasi dapat terlihat oleh pemimpin. Dengan demikian, tujuan organisasi dapat tercapai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.